kita membuat relasi, kemudian visualisasikan lewat storyboard. Sebetulnya storyboard itu ngapain sih? Kalau kita tahu kan storyboard itu kumpulan tampilan gambar visual yang merepresentasikan orang. Bisa orang tuh menganggapnya it's part of the company, bagian dari desain komunikasi visual. Karena kan orang tuh malas baca gitu, tapi kan yang membantu orang lain untuk mengetahui informasi itu ya desain. Bagaimana desain itu mengkomunikasikan ke orang lewat banyak hal, bisa flyer, brosur, video. Oke, gimana caranya kita membuat video yang menarik nih untuk produk kita analisa itu apa sih sebenarnya? Mari kita mulai. Nah, storyboard itu apa? Ada banyak pemahamannya. Storyboard itu merupakan outline visual yang berfungsi untuk memudahkan proses pengambilan gambar dan produksi video. Dalam hal ini, nanti tekniknya mungkin bisa ke Mas Zaki atau Pak Fitra ya. Pada umumnya, storyboard terdiri dari gambar thumbnail yang merepresentasikan adegan-adegan di dalam video dari awal sampai dengan akhir titik. Dan biasanya storyboard itu menggunakan istilah frame. Frame, misal frame 1, frame 2, frame 3 itu ngapain aja sih tampilannya, apa yang perlu disampaikan atau ditunjukkan. Setiap frame pada storyboard biasanya dilengkapi dengan catatan atau caption untuk mempermudah anggota atau talent atau model tim memahami apa sih yang dimaksud dari gambar-gambar itu. Nah, contohnya ini. Jadi ada macam-macam shot ya, over the shoulder shot, close up shot, terus apalagi 7 shot, 7 macam shot yang umumnya dikenal di dalam storyboard. Ada close up, ada middle, ada up, macam-macam hal. Dan biasanya juga adegan-adegan ini diberikan keterangan. Ada voice over-nya, misal si ibu ngomong apa atau voice over lain ngomong apa, merepresentasikan tampilan-tampilan visual bagaimana. Dan biasanya juga itu mau detail atau enggak ya tergantung antara pembicaraan talent atau klien sama yang ini yang punya usaha video. Begitu. Bisa juga mau diambil per detail juga bisa, mau diambil intisarinya juga bisa, tergantung pemahaman si model dan si yang meng-shot itu bagaimana. Misal tanam tulibot atau tanam potong. Apa sih poin menarik dari tulibot? Oh, buat orang-orang tuli. Kenapa orang-orang tuli perlu dibantu? Kan kita riset dulu. Kemudian tanam kota, produknya apa sih? Tanam kota itu ngapain? Apa menariknya? Jadi sisi menariknya itu diambil, riset dulu. Riset ngapain? Kemudian ada no-fly. No-fly itu apa sih menariknya? Kemudian ada lagi, apa tadi? Seriku. Apa sih menariknya? Kemudian ada token tadi. Memang token tadi ini ya bermanfaat juga buat orang yang pakai listrik, kalau meternya pakai pasca bayar, termasuk saya juga. Jadi kadang kalau saya hitung tuh token listrik di awal, sebelum saya ngisi berapa, setelah saya ngisi berapa, saya isi berapa, selisihnya berapa. Nah itu kan juga mempermudah orang. Nah hal-hal seperti itu yang diangkat. Misal mempermudahnya dari mana? Oh ada ini mempermudahnya dari sisi ini. Plusnya di mana? Oh lebih murah katakan. Lebih murah itu kan jumlah, tapi lebih murah dari sisi yang seperti apa? Ekonomisnya di mana? Nah itu mungkin bisa riset. Balik lagi buat alat-alat yang sebelumnya mahal itu di mana? Oh bisa bikin yang lebih murah tapi juga murahan, misalnya gitu. Itu game tagline misalnya. Murah tapi juga murahan. Terus mau ambil model, katakanlah modelnya yang bagaimana representasikan beneran juga. Nah, manfaat storyboard itu sebenarnya apa sih? Manfaat storyboard itu ada banyak. Yang pertama, membantu mengorganisir cerita.
Jadi membuat storyboard video membantu dalam mengatur dan menata ide-ide. Nah, tadi ide di awal itu ngapain sih? Ide di awal itu kita riset dulu nih. Riset barang kita tuh mau diapain, sebenarnya barang kita mau dijual, kemudian orang tuh tertariknya apa aja nanti diambil misalnya. Kemudian dengan storyboard dapat memvisualisasikan ide-ide dan menata urutan agar lebih mudah dimengerti. Kebanyakan kan orang bikin ide ya udah asal aja bisa pakai cukup, tapi nggak diatur. Nah, gimana tuh cara ngaturnya? Bisa mulai dari promo tanam kota gitu ya, dengan apa benih atau segala macamnya, kemudian diambil tempat lokasi yang menunjukkan ini loh produk tanam kota. Offline, karena muncul lalak gitu ya, lalak banyak. Rasa ini lalaknya, kita buat alat. Oh iya jadi model-model kayak gitu. 1000 produknya apa mas? Alat penghitung penduduk. Udah tadi ya. Nah kita kan ada tuh tambah di sini apakah kerjasama dengan itu. Terus udah itu bisa tekanan airnya berpengaruh sama benihnya atau suhu air berpengaruh sama benihnya kan mungkin bisa diambil intisannya di situ. Karena juga ada notification. Ya. Namanya di sini aja. Seudang. CS 2021 Seudang. Itu sih. Oh, iya. Iya. Jadi kan benihnya kadang itu kan bibit merawat benih itu susah. Lobster udang kan harus penuh dengan inilah ya apa kayak benar-benar dirawat. Tapi ceritanya tuh dibuat aja terus menghasilkan udang yang kualitasnya baik, dirawat dengan baik, dagingnya yummy, jadi enak banget. Meningkatkan efektivitas produksi. Dalam proses pembuatan sebuah video, diharuskan untuk memperhatikan detail produk yang memiliki peran besar. Peran besar maksudnya kan kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya dari video apa? Kelebihannya apa? Digali. Misal ada, kita punya kelebihan 10, disari jadi persen. Terus dibuat tagline. Terus jadi gembang. Nah, yang ini juga ya menyelaraskan pemikiran dengan tim yang membuat video dan tim kameranya, kemudian kanannya. Saya pengen seperti ini produknya. Jadi pada saat kita membayangkan bagaimana visualisasi sebuah video, belum tentu orang lain memiliki mindset yang sama dengan kita. Nah, sehingga storyboard ini membantu untuk mengkomunikasikan secara visual kepada anggota tim yang lain. Sudah ada bayangan nih? Kira-kira? Atau belum ada? Gak apa-apa, nanti sama-sama coba. Misal, ya itu tadi, kita tuh punya kelebihan ini loh. Even itu nanti 10-nya nggak dipakai, kita cari lagi. Harapan saya sih paling nggak ada tagline atau moto yang mencerminkan produknya itu unggul banget loh, bisa dipakai di produksi, bisa dipakai di orang lain kerja sama industri. Harapannya gitu. Jadi, menyederhanakan proses produksi. Proses pembuatan video dapat menjadi berliku dan menyenangkan. Sehingga dengan membuat storyboard sebelum melakukan proses produksi, maka konsep dasar yang dapat diikuti selama proses produksi akan tidak mengalami banyak kebingungan dan kerancuan. Kebingungan dan kerancuan itu ada, tapi pasti nggak banyak. Produksi dapat diatasi kembali dan menuju kepada storyboard. Ya, itu sih. Jadi dari banyak produk-produk ini kan mengalami kegalauan gitu. Karena kita nih memunculkan apa ya? Atau memang sebelumnya udah punya keyword intisari tapi tidak bisa tersampaikan. Dan keywordnya tuh mungkin bagus. Disampaikan aja, kita diskusi, terus dapat intisarinya. Gitu sih. Oke. Nah,
IMS IoT, perangkat monitoring dan penguatan daya listrik berbasis Internet of Things. So panjang kan memang. Kalau mau disingkat jadi tagline kira-kira apa ya? SIPO, alat penghitung bumi, udang berbasis computer vision, AI dan IoT. Kalau mungkin tadi AI dan ada yang IoT, tapi kan intinya tuh lumayan sih sebenarnya apa keunggulan kita nyari keunggulan itu nyari jadi side of orang teknisnya sekarang kan banyak dalam kota dengan stable kayak disaster itu dibuat dan memulai di besar harapan saya sih di tiap tenant punya tagline yang oke, mungkin bisa memberi dunia dan menjualnya. Tapi fokus utamanya tagline dulu. Proses apa yang dijual? Itu setiap dulu. Ya, itu sih dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan kita diskusi sih lebih tepatnya, lebih enak. Baik, sekian. Kalau kita bisa lanjut ke pemateri lain, Mas Zaki atau Pak Fitra. Oke, boleh saya lanjut? Oh iya, katanya. Oke, terima kasih. Iya. Ada yang saya sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman, pada Bapak Robert, pada Mas Zaki, sama Mbak. Maksudnya tadi Mbak Iya. Soalnya depannya arti, saya bingung dengan artiannya. Terima kasih juga manggilnya apa ya? Pak Alan ya, Pak Alan, Pak Dani, Pak Cipto, Pak Fani, sama Mbak Feni. Terima kasih sudah hadir di sini, izinkan saya ngobrol ya. Oke. Sebentar. Gimana caranya? Saya ini nggak canggih kalau masalah Zoom meeting. Oh, no, ya. Gimana? Zoom. Ini sudah join ke sini enggak? Sudah sih. Oh, belum share screen ya? Oh, iya. Ini enggak Ini host disable ini? Oh, di operkan. Mas Noval hostnya Mas Fitra jadi co-host semua ya, baik yang HP maupun yang di laptop. Oke. Saya. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Panggilnya kakak apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Biar mudah kakak aja ya. Ya, jadi panggilnya apa ya? Enaknya ke teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Maaf. Jadi terima kasih teman-teman. Teman-teman udah tahu background saya seperti apa, nggak perlu saya jelaskan lagi. Narasi tadi sudah dijelaskan dengan baik sama Kak Tia. Ya, jadi saya kayaknya nambahin aja sih. Jadi sebenarnya narasi itu jadi poin utama, jadi satu rangkaian di dalam gambar. Jadi narasi biasanya teknisnya itu yang kita kerjakan adalah narasi teks dulu. Jadi kita buat narasi dalam bentuk teks. Kemudian dari narasi teks itu kita split, kita bagi-bagi part-partnya. Jadi ada yang diomongin sama talent atau diomongin sama subjek, ada yang pakai voice over aja, jadi nanti di gambar hanya suara, itu nanti yang voice over diberi gambar-gambar, misalnya kalau jelasin tentang benih udang, ya jelas gambar-gambar benih udang, jelasin tentang hidroponik, berarti gambar-gambar dari hidroponik, itu yang di voice over. Nah, jadi ada dua narasi yang
biasanya munculnya bergantian. Jadi misalnya narasi pertama diucapkan oleh subjek atau oleh talent atau dari sudut pandang pihak ketiga. Nah, nanti yang di selanjutnya itu ada voice over. Voice overnya juga bisa dari suaranya subjeknya atau bisa pakai voice over yang profesional atau narasinya full pakai voice over profesional. Jadi ada beberapa ada beberapa alternatif opsi untuk membuat narasi seperti ini. Dan narasi ini penting karena nanti di situ muncul ada intonasi, ada selain intonasi itu ada jeda, breaknya di sini break, di sini lanjut lagi. Nah, itu nanti menjaga mood sama ketertarikan audiens. Sehingga kalau kita tahu sendiri audiens kita saat ini itu adalah umur 20 sampai 30 mungkin ya yang sangat aktif di dunia medsos itu 10 detik pertama jadi mungkin nggak 10 detik sekarang. 5 detik pertama itu malah jadi poin utama dari satu video rangkaian. Itu kenapa kalau kita sering lihat di YouTube selalu kan ada cuplikan dulu kan, cuplikan yang bikin penasaran apa itu taruh paling depan. Setelah itu baru lanjut ke awal video. Itu cara untuk orang mempertahankan supaya audiens tetap tertarik dan menjaga konsistensi. Jadi di breakdown jadi script kemudian dijadikan tabel produksi. Nah, di tabel produksi sendiri tadi ada storyboard yang membantu tim produksi untuk bekerja sesuai panduan dari produksi tadi, tabel produksi tadi. Nah, tabel itu macam-macam, ada yang bisa dibuat secara rinci pakai storyboard. Mungkin kalau storyboard biasanya tim yang bekerja lebih kompleks, lebih banyak. Ada director, ada produser, ada DOP, ada kameramen. Jadi ada astrada. Semakin banyak tim yang bekerja, mohon maaf ya. Aku kalau ngomong sudah susah ngomongnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau saya ngomongnya megap-megap ini karena pakai masker. Boleh? Boleh. Ya. Mohon maaf ya. Megap aku kalau ngomong cepat pakai masker. Oke. Jadi sampai mana tadi? Semakin kompleks dalam satu produksi, maka storyboardnya harus semakin rinci. Jadi nanti bekerjanya tiap-tiap departemen itu akan bekerja lebih maksimal. Tapi kalau di suatu produksinya dirampingin ya, biasanya dirampingin itu nomor satu karena masalah budget. Karena semakin banyak orang, maka semakin banyak yang di-hire. Di beberapa produksi di saat pandemi ini, yang dulunya produksi video itu cuma bisa orang 5, orang 6, orang 7, orang 10. Karena kadang-kadang cuma orang 2, kadang orang 3, kadang-kadang sendirian, single factor. Ada yang seperti itu. Jadi sutradaranya merangkap kameramen, merangkap DOP, semuanya dikerjain jadi sendiri, bahkan jadi penulis skrip. Nah, seperti itu. Kalau yang sederhana, mungkin storyboard tidak terlalu detail karena single orang kameramen tadi sudah merangkap jadi semuanya dan dia udah paham dia mau ngapain jadi dia ngedirectnya lebih gampang. Oke, saya lanjut ke kerangka video. Nanti yang urusan editor ini saya serahin sama Mas Zaki. Karena beliau lebih jago mungkin yang editnya dibanding saya. Jadi saya jelaskan aja secara umum ya. Jadi video itu ada 2 footage. Yang pertama A-roll dan B-roll. Ini kurang jelas. Oke. A-roll itu, jadi sebentar, sebelum saya jelasin A-roll sama B-roll, saya selanjutnya juga audio background itu bisa mempengaruhi mood. Itu kenapa kalau video-video yang sedih, maka musiknya ikut sedih. Ketika videonya menawarkan sesuatu yang berhubungan sama anak muda, musiknya jadi ngebeat. Seperti itu. Audio background itu mempengaruhi mood dan kebutuhan videonya. Kemudian biasanya di dalam video itu ada lower third. Lower third itu yang biasanya di kiri bawah di satu video misalnya subjeknya adalah misalnya kepala pers lagi ngomong gitu. Maka di bawahnya ada tulisannya lower third nama beliau sama jabatannya. Biasanya lower third seperti itu. Dan kemudian ditambah lagi sama color grading dan transisi. Transisi itu di sekarang ini biasanya memang bikin
perpindahan dari segmen A ke segmen B itu lebih smooth gitu. Kalau kita lihat ya, kenapa kok TikTok itu populer? Karena TikTok itu menawarkan transisi yang kadang-kadang di video-video kayak kalau bikin master yang editor handphone itu kadang-kadang nggak ditawarin di situ. Nah, kenapa kok TikTok itu laris? Karena juga dia menawarin transisi yang bagus-bagus. Dan kemudian ada color grading. Color grading itu bikin mood dari video itu, bikin videonya itu bisa lebih dinikmati. Contohnya, kalau videonya sedih, spooky, maka gambarnya biasanya akan sedikit lebih dark. Kalau videonya fun, traveling, maka videonya akan lebih colorful gradingnya. Oke, saya lanjutin ke A-roll. A-roll itu biasanya adalah footage utama. Jadi biasanya di situ ada talent, biasanya kita pakai talent ya, perempuan misalnya, karyawan bank, atau misalnya petani hidroponik misalnya, dia lagi diwawancarai tentang manfaatnya hidroponik di perkotaan misalnya, urban farming. Nah, itu adalah bisa jadi A-roll-nya. Jadi biasanya petaninya akan direkam dengan posisi statis, kameranya stay, nggak usah bergerak terlalu panjang, nggak usah digerakin. Jadi orangnya bisa menjelaskan, atau petaninya bisa menjelaskan dengan lebih, penontonnya juga lebih aman karena videonya nggak bergerak gitu. Tapi juga ada beberapa video yang dibutuhkan. Jadi misalnya petaninya di-shoot sambil ngomong sambil bergerak, yang lagi ngetren sih gitu sih. Jadi lebih ada dinamisnya gitu. Jadi misalnya petani bergerak di kanan kirinya tumbuhan hidroponiknya misalnya sambil jalan, dia menjelaskan tentang manfaatnya hidroponik di perkotaan. Atau kalau ngomong misalnya no-fly, misalnya ada seorang anak pengunjung dari kafe yang dia lagi digigit sama nyamuk atau digigit sama lalat. Nah, di situ dia cerita bahwa saya nongkrong tapi di sini banyak sekali lalat. Nah, dia cerita seperti itu. Itu jadi A-roll-nya. Jadi dari A-roll itu nanti akan nyambung ke B-roll. Nah, B-roll itu gambar-gambar pendukung. Contohnya kalau di no-fly mungkin bisa digambarkan tadi yang diceritakan sama Bu Tia, ada lalat bertebangan. Kalau misalnya di hidroponik berarti ada tumbuhan hidroponik yang lagi terpasang, mungkin dipasang di, sekarang kan lagi trennya vertical farming ya, jadi ditanamnya naik gitu ya. Sebenarnya hidroponik itu biasanya naik ya, bukan landed ya. Iya, tapi di trapnya kan naik gitu kan. Berarti kan kita butuh shotnya tanaman hidroponiknya lagi dipasang di tembok atau di dinding, terus diambil gambarnya. Terus kemudian detail-detail dari tumbuhannya mungkin, atau akarnya, atau alat yang buat penyiramnya. Nah, itu yang dijadikan istilahnya B-roll. Nah, biasanya di saat muncul B-roll itu biasanya digandengkan sama voice over tadi. Jadi misalnya kalau diceritain hidroponik, ya tanaman hidroponik sangat membantu di daerah perkotaan yang mempunyai lahan yang sempit, bla 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 bla. Tapi itu dalam bentuk suara yang dinamakan voice over tadi. Jadi biasanya adalah gambar pelengkap yang memberikan penjelasan informasi dan fungsinya untuk memperkuat informasi sendiri. Jadi bisa berupa bangunan, bisa berupa detail produk atau reka adegan. Contohnya misalnya ada yang orang digigit semut, digigit sama lalat, dia ada reka adegannya. Lagi nepokin tangannya lagi mukul lengannya gara-gara ada lalat lewat atau terganggu dengan adanya lalat itu tadi, itu reka adegan. Nah, kalau kita ngomongin masalah gear ini luas ya. Jadi tidak selalu gear termahal yang harus dipakai, tapi adalah alat yang sesuai sama kebutuhan kita. Karena hubungannya sama produksi dan post produksi. Produksi waktu kita ngerjainnya untuk ngerekamnya, dan post produksi ketika kita ngeditnya. Contohnya kita ngerekam video nih, videonya estimasi 10 menit, ngeditnya pakai 4K semua, 60 fps misalnya, maka editornya yang KO nanti. Kalau hubungannya sama editing, karena nanti semakin besar filenya, maka dibutuhkan komputer yang bekerja lebih berat, lebih shift size-nya dari filenya juga akan lebih berat. Contohnya kenapa kok
kamera itu ada kamera yang harganya sampai 700 juta, itu ada. Kamera yang slow motion, dia bisa ngerekam sampai 1/2500 fps gitu. 2500 fps. Jadi itu peluru balistik itu waktu dia bisa gerak gitu. Atau ketika mesin apa namanya itu? Mesin hidrolik masuk itu kadang-kadang ada mesin mengalami manual error gitu ya. Itu kalau dipakai kamera yang super slow mo itu kelihatan itu jatuhnya masuknya bener nggak kayak gitu-gitu itu. Makanya sesuai kebutuhan. Kalau ngomong kebutuhan kamera di saat ini itu yang dibutuhkan ada 2 spesifikasi yang wajib. Satu, 4K, kualitas 4K itu resolution ya. Jadi resolusi kameranya itu pakai 4K atau pakai Full HD aja. Untuk kebutuhan sekarang ini, kalau kita ngomong pengguna dari media sosial, mentok itu di Full HD. Karena di handphone, Full HD sama 4K tidak terlalu perbedaan tidak terlalu signifikan. Bahkan TV saya di rumah itu TV 4K, ketika saya setel pakai Full HD sama 4K 2160p itu ya banyak sih bedanya, tapi tergantung kamera yang dipakai juga. Jadi karena kamera itu selain dari FPS, selain juga dari bitrate per second-nya itu mempengaruhi. Apalagi kalau dari filenya itu kita upload ke YouTube, maka biasanya bitrate-nya akan terkompres biasanya. Contohnya nih, file kita 1 GB nih, kita upload ke YouTube. Dari YouTube sudah diselesai, kita download, itu turun jauh, turun bisa separuh kadang-kadang. Enggak separuh sih. 1 GB itu kadang-kadang cuma jadi 300 MB. Ketika kita download, berarti sama YouTube itu di-convert lagi. Nah, dari penggunaan seperti itu, kadang-kadang kita merekam, wah kita kadang-kadang videografer itu punya gengsi. Harus 4K semua nih. Tapi nggak ada fungsinya kalau ditampilkannya mentok di handphone atau di laptop. Gitu. Jadi 4K itu baru bisa maksimal ketika kita nyetelnya di TV minimal 42 inch. Itu baru kerasa 4K-nya. Gitu. Jadi teman-teman yang ngerekam 4K rata-rata fungsinya untuk cropping. Jadi kalau 4K di cropping ke Full HD, dia masih punya spare banyak. Jadi nggak terlalu pecah gitu gambar. Jadi misalnya kalau kita ngerekam, mohon maaf ya, kalau ada 2 orang ini ya, kita lagi ada video podcast gitu misalnya. Kalau kita ngerekam 4K nih, misalnya Kak Tia sama Mas Zaki lagi buat podcast berhadapan. Kalau kita ngerekamnya 4K, 1 kamera itu bisa kerasa 3 kamera. Rekaman pertama, waktu layar pertama itu orangnya berdua, gini kelihatan dua-duanya. Di layar kedua kita bisa buat orangnya cuma di Kak Tia aja atau dibuat ke Kak Zaki aja. Gitu. Jadi kebutuhannya 4K di saat ini itu malah masih hanya di kebutuhan cropping aja. Itu kenapa spesifikasi 1080 60 fps itu masih menjadi favorit gitu. Jadi kalau saran saya sih kalau teman-teman mau buat video nantinya mentoknya di 1080 60 fps gitu. Karena kalau saya lihat produknya itu nggak butuh super slow mo yang 120 fps ke atas, itu nggak butuh sih. Kecuali kalau produknya itu adalah hubungannya sama speed tinggi gitu. Misalnya harus di slow mo-in gitu. Misalnya ada kayak sering ya lihat videonya minuman itu sering Mbak. Jadi kita pakai super slow mo. Karena kita butuh marjan gitu kan, buah jatuhin gitu kan, itu harus kelihatan pelan gitu kan. Nah, tapi itu juga harus disesuaikan, nggak hanya kameranya, tapi lightingnya itu juga mempengaruhi. Kalau nggak gitu nanti clipping gambarnya ngedip-ngedip gitu, flicker. Nah, gitu. Jadi 60 fps itu menurut saya sudah paling aman. Kemudian dibutuhkan noise reduction. Noise reduction-nya itu kemampuan kameranya untuk mengurangi noise. Biasanya di produk-produk misalnya kita butuhnya ngambil foto produknya di tempat yang kondisinya kurang cahaya. Misalnya mau coba yang alat tadi yang ngitung gede udang, kondisinya misalnya direkamnya harus malam misalnya. Saya kan nggak tahu rekamnya ngambil harus apa. Nah, kalau malam kan kita butuh low light-nya lebih bagus. Nah, makanya butuh kamera dengan noise reduction lebih bagus.
Terus kemudian dilengkapi sama mikrofon input. Tujuannya kita bisa ngambil suaranya talent, atau ngambil suaranya subjek, atau mengambil suara ambience, suara ruangan, suara misalnya kita ingin merekam di pedesaan, butuh suaranya sepeda motor lewat, atau suaranya burung lewat, atau suaranya jangkrik, suara kodok, itu namanya ambience, suara lingkungan. Itu supaya audionya bisa masuk ke kamera. Kameraku di mana? Boleh coba jelaskan? Iya. Jadi kayak seperti ini. Jadi kameranya minimal punya mikrofon input. Jadi ketika kita butuhkan kamera untuk audionya masuk ke kamera, ini sudah ada mikrofon input dan juga dilengkapi sama headphone output. Jadi kita bisa monitoring. Karena kalau nggak ada headphone output, itu sering sekali produksi ya. Sudah produksi, misalnya kita ngerekam direktur, ngomong, kayaknya masuk, kayaknya. Ternyata clipping. Merah, cerat gitu. Masa kita mau bertenggelam, Pak Direktur, mau take ulang Pak, kan itu pernah kan ya? Dan itu aku pernah ngalamin di tahun 2008 itu teknologi belum seperti sekarang ya, pakai kamera jadul, kamera panggul itu, merekam Mas setengah jam acara event, nggak ada suaranya, mati ya. Ya kadang-kadang kameramen juga kepedean, wah ini udah pasti masuk nggak dilihat tuh barnya kan harusnya ada barnya itu. Nah itu nggak dilihat. Akhirnya setengah jam nggak ada suaranya. Ya tapi namanya untungnya ada kamera dua ya. Waktu itu kamera yang tengah yang tak tancapin ke sound system itu harusnya jadi suara utamanya. Karena suaranya nggak ada, Pak. Yang di situ tuh ada kamera satu yang dekatnya speaker. Yang nggak enak, tapi mau gimana lagi? Ya kan? Itu kenapa videografer itu selalu punya opsi tambahan. Kita seorang videografer yang bagus itu selalu punya plan B, plan C, plan D. Jadi saya ngerekam audio itu nggak percaya sama satu kamera, harus minimal 2 kamera merekamnya itu. Yang ini pakai wireless, yang sana pakai kabel contohnya. Itu harus wajib. Gitu. Contohnya itu tadi aku dulu punya kamera juga gitu, pakai kamera yang nggak ada headphone outputnya. Jadi aku udah merasa udah bener lah, tak tancapin pakai wireless mic, tak tancapin sini. Ternyata beliau kan pakai masker tuh double di sini, ini kegosok-gosok. Saya nggak dengerin tuh waktu ngedit. Mati aku ini nggak bisa, unacceptable pokoknya deh. Karena clippingnya gitu suaranya. Udah mati ya. Udah kayak seperti itu udah anggap aja kayak ngerasa kita fail gitu sebagai seorang videografer karena nggak bisa dibilang ceritanya. Itu pentingnya microphone input dan headphone output. Kalau flat profile kembali lagi di beberapa situasi kita butuh kamera yang flat profile, artinya yang kamera bisa ditambahkan color grading. Tapi di beberapa situasi, contohnya kayak video yang biasa yang sederhana, itu enggak selalu harus di color grading gitu, enggak selalu. Kalau lihat teman-teman lihat youtuber itu enggak semuanya videonya di color grading kan, contohnya kayak siapa namanya Chandra Leo, semuanya di color grading. Tapi enggak color grading itu tidak selalu menambahkan value di dalam satu video gitu. Itu hanya memberikan tambahan mood, atau misalnya memang videonya gelap ya, kita beri gambar yang gelap, feel ya. Jadi orang nontonnya supaya lebih menambah estetika dari videonya. Oke. Lanjut ke lens. Jadi untuk lensa, Mas, Kak, ada beberapa spesifikasi minimal dan ada beberapa lensa wajib ya. Jadi untuk pengambilan gambar itu wajibnya adalah lensa wide sama lensa fix. Lensa zoom itu dibutuhkan untuk beberapa kondisi. Kalau kita nggak pengen capek gitu ya, ganti-ganti lensa, mau sewa lensa zoom. Tapi lensa zoom itu biasanya rata-rata itu diafragma atau aperture-nya itu berubah ketika kita zoom in sama zoom out. Itu ada biasanya 2,8 sampai f4, ada yang fix 4. Nah, saya biasanya pakai 2 lensa, satu lensa wide sama satu lensa fix.
Biasa fixnya saya bisa pakai yang 30 mili atau 50 mili atau 85 mili. Untuk wide-nya saya pakai 16 mili. Wide itu biasanya saya butuhkan untuk ambil namanya istilahnya establish shot. Jadi pengambilan gambar sebagai opening ke gambar gitu. Nah, establish shot ini biasanya bisa pakai misalnya kalau kita mau ceritain tentang pens, maka yang di opening video pertama gambarnya apa? Pasti gedung kan? Ya, pengambilan gedung, maka kita butuh lensa wide. Itu pun kadang-kadang di beberapa skin itu diganti, nggak usah pakai lensa wide lah, kita sewa drone aja. Gitu. Atau pakai drone aja untuk ambil gambar wide-nya. Gitu. Jadi di beberapa skenario itu mendingan kelihatan. Jadi contohnya kalau lokasinya bagus, kelihatan landscape-nya perkotaan, kita butuh itu untuk menampakkan bahwa universitas itu ada di tengah kota, atau kita ngambil hidroponik itu di tengah-tengah perkotaan yang maju, maka kita butuh gambar drone untuk menunjukkan di tempat itu, di tempat yang urban farming ini, itu kita bisa farming di daerah urban perkotaan seperti itu. Itu butuhnya lensa wide tadi untuk mendapatkan sudut pandang lebar. Nah, setelah itu biasanya masuk ke B-roll. B-roll pertama ngambil gambar fix. Nah, itu kita butuh lensa fix. Lensa fix itu enaknya rata-rata bukaannya besar, maka kita bisa mendapatkan ruang tajam. Jadi gambarnya bisa bokeh belakangnya. Itu biasanya kan kalau misalnya kita nggak cari produk itu kan sukanya kan produknya tajam, belakangnya ngeblur. Itu kenapa kok bokeh atau gambar ngeblur itu bikin orang excited, karena mata secara umum mata kita nggak bisa melihat sesuatu dalam bentuk ngeblur. Contohnya ini kamera di saya di sini, tapi belakang saya kan masih kelihatan tuh, nggak ngeblur. Bedanya kalau mungkin anggap aja ya mata ini, mata misalnya f-nya bisa diukur f-nya. Tak lihat gini, belakangnya memang ngeblur, tapi nggak sengeblur pakai lensa fix tadi. Makanya kenapa kok di beberapa skenario gambar dengan gambar-gambar yang belakangnya ngeblur itu jadi dianggap sebagai gambar sinematik gitu. Dan bikin produknya lebih menonjol dibandingkan sekelilingnya. Itu fungsinya lensa fix dan membantu di kondisi low light. Di kondisi gelap kita masih bisa dapetin gambar dibandingkan dengan harus pasang lampu banyak gitu. Jadi lensa fix itu sangat mempengaruhi. Gitu ya. Nah, setelah kamera dan lensa kita sudah pilih. Jadi memang pemilihan kamera ini berdasarkan dari kalau ngomong produksi yang standar ya, yang timnya agak banyak, pemilihannya itu di DOP. DOP udah misalnya aku dapat storyboard seperti ini. Maka aku butuh lensa ini, aku butuh kamera ini. Kameramen tinggal nge-shoot aja. Dia memastikan fokusnya betul, audionya benar, gitu. Itu DOP fungsinya dia menyesuaikan antara storyboard sama gambar tadi. Nah, kalau di dunia yang lebih lengkap lagi ada soundman. Nah, soundman ini fungsinya untuk mengecek kontrol audio. Cuma dengan kondisi sekarang ini kan kamera bisa masuk nih audionya. Jadi kameramennya udah bisa ngecek langsung, juga bisa monitoring. Nah, alat untuk merekam itu ada beberapa. Ada yang pakai voice recorder, mungkin dosen-dosen ya sudah familiar pakai gini ya. Jadi ada voice recorder yang mahal itu, yang gede gitu, dia bisa masukin channel banyak. Ada yang kecil seperti ini. Bahkan kemarin saya buat videonya OJK itu cuma pakai ini ya, fine-fine aja. Tapi biasanya kita edit sedikit gitu. Karena rekamannya dari gini sama rekamannya pakai mic 40 juta Newman akan beda otomatis. Ya kan? Kalau mic-nya ini berapa 400.000 zoom-nya cuma 400.000-an dibandingkan sama mic saya kemarin 2021 itu rekam suara saya di studio bagus, mic-nya doang itu 40 juta. Makanya aku udah enak ini. Ya, suaranya itu depth-nya itu bisa gitu. Dan dia bisa flat suaranya bisa flat. Saya sampai ketika nggak percaya saya cek. Nah itu, jadi mic itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada shotgun mic. Ini alternatif paling murah dibandingkan wireless mic. Mungkin kalau
1 jutaan lah shotgun mic ini. Kalau sewa mungkin sekitar 200. Ada yang level wireless gini. Jadi ini nanti kita pasangin ke talent di sini atau mungkin disembunyikan. Bisa juga sih. Biasanya pakai Hansa Plus. Disembunyikan di bagian dada supaya kalau nggak pakai Hansa Plus kelihatan toh pasti muncul. Apalagi sekarang kan YouTuber itu malah diliatin ininya. Gitu kan. Yang suka lihat pijat-pijat itu kan pasti kelihatan tuh. Tertekap balabal itu. Itu pasti kelihatan ini dia. Ini dilihatin malah. Padahal dulu kita sembunyi-sembunyi ini nih, kan supaya nggak kelihatan gitu. Tapi sekarang menurut saya dunianya udah beda. Jadi saya rekam buku Bu Hovifa kemarin juga nggak masalah seperti tadi beliau pakai layar gitu. Nah, enaknya pakai wireless itu mic-nya itu dekat dengan sumber suara, yaitu suara dari mulut. Lebih dekat dibandingkan shotgun mic. Biasanya shotgun mic itu dipasangkan di atas kamera atau diarut dari atas gini. Ya, jadi jaraknya kan lebih jauh dibandingkan dibandingkan sama wireless mic ini. Lavalier ini saya beli 2 juta ini. Enggak rusak-rusak. Kalau yang bagus, ini doang, Pak. Ini doang 2 juta. Ya, belum yang wireless-nya 2,5. Jadi dia itu kecil tapi pick up pattern-nya dia bentuknya round. Jadi mic-nya ini adalah omnidirectional. Bentuknya itu merekamnya benar gini. Jadi maka suara di sini, maka suaranya sama. Beda sama shotgun mic. Shotgun mic ini dia merekamnya bentuknya ke depan. Gini. Bentuknya bidirectional itu dia bentuknya curve kayak oval. Bentuknya gini, bentuknya oval bukan bulat. Bentuknya oval ke depan. Maka ketika talentnya ini diarahkan ke sini dikit, suaranya udah hilang. Jadi harus lurus ke arah mulutnya dari subjeknya. Gitu. Nah, biasanya voice ini digunakan untuk A-roll ya. Kalau B-roll, waktu voice over biasanya bisa pakai gini yang paling murah atau pakai sekarang itu untungnya ya Pens itu deket sama toko favoritnya orang Indonesia. Jacknot. Tahu pasti. Jacknot itu mic-nya murah-murah aneh-aneh dia. Mic-nya yang buat rekaman itu cuma 80.000, 100.000-an. Nah, itu biasanya bisa dihubungkan langsung ke kamera atau dihubungkan ke laptop atau lewat ke Zoom recorder baru ke laptop untuk disinkronkan nanti di editingnya. Jadi ada wireless mic, ada shotgun mic, ada voice recorder. Tergantung kebutuhan tadi. Kalau kan kita nggak mungkin kalau misalnya petaninya ngomong disuruh sambil megangin gini atau kayak youtuber pakai handphone ngomong gini kan, sering kan lihat kan youtuber ngomongnya pakai handphone ditodongin gitu. Handphonenya buat ngerekam audio. Cuma kan nggak, estetikanya kurang tuh. Masa video iklan gambarnya gini sambil ngomong gini kan nggak bagus. Nah, itu biasanya waktu rekaman gitu kita biasanya pakai bumpul shotgun mic-nya dipakein tiang itu diarahin gitu atau pakai wireless mic tadi gitu. Jadi ada bumpul, ada voice recorder, ada mic vokal itu dan ada lavalier mic wireless mic. Jadi kemudian ada selain audio, lighting ini mempengaruhi ya. Jadi pencahayaan itu biasanya kalau indoor kita butuh minimal 2. Ada cahaya utama yaitu main light, ada cahaya fill light biasanya itu untuk menampakkan side di wajah, di sisi samping atau sisi shoulder. Ada juga kicker light atau hair light. Jadi biasanya untuk menampakkan gambarnya dari supaya kepalanya rambutnya itu kelihatan gitu. Kalau kita biasanya ngambil interview yang detail itu biasanya kita sampai seperti itu. Tapi ya lihat kebutuhan. Kadang-kadang kita sudah setting benar, Pak direksinya tiba-tiba tiba-tiba merubah jadwal gitu. Sering sih kayak itu. Apalagi kalau kita ngerekam tokoh ya. Saya pernah setting tiga kali untuk Bu Gubernur dan beliau datang nggak datang, orangnya nggak datang. Jadi ya sudah, gimana lagi gitu.
ya nagih aja kan ke apa namanya ke produsernya ya kebetulan sama OJK. Jadi lighting itu niat kita itu supaya orangnya lebih lebih top up dibandingkan background. Makanya kita beri lighting. Kan kita nggak pingin, tapi contohnya ya ada orang itu yang matanya sini itu hitam, bawahnya mata panda gitu ya. Nah itu kalau diberi lighting itu bisa berkurang. Nah jadi lighting di sini juga bisa merestorasi muka ibaratnya. Tergantung pakai modifiernya. Makanya kalau saya pakai modifier di octagon itu 120 cm. Jadi ketika itu diarahin ke kamera, jadi cahaya lampunya itu nggak langsung nyala ke nembak ke subjek. Itu dipantulin ke arah payungnya, dari payung nabrak ke kainnya putihnya. Jadi itu belakangnya payung itu ada kain putihnya. Yang bagian ini. Nah, ini kan ada kain putihnya tuh. Jadi lampunya itu mantul ke belakang dulu, baru mantul ke diffusernya itu. Jadi akhirnya cahaya jatuhnya lebih smooth, lebih aman gitu loh. Gitu. Jadi kayak kalau sering lihat video-videonya beauty itu yang makeup artist itu kan suka pakai ring light tuh. Karena dia bentuknya bundar, terus dia diarahkan dekat sama wajah. Akhirnya kan wajahnya pencahayaannya rata. Gitu. Itu kenapa kok makeup artis itu suka pakai ring light, karena dia rata dan bisa dekat. Tapi kan kita nggak mungkin ngerekam direksi pakai ring light deketin gitu. On frame juga malu-maluin nanti malahan gitu. Makanya dibutuhkan beberapa modifier. Ada yang pakai octagon seperti ini. Bentuk octagon itu sisinya 8 bentuknya. Payungnya bentuknya 8. Ada yang softbox sisinya 4. Nah, seperti itu. Nah, itu ada yang namanya artificial light. Jadi cahaya yang ditambahkan untuk memberikan dimensi, dia memberikan apa ya? Sisi artistik. Contohnya kayak video-video YouTube itu kan ada tuh yang kameranya di belakangnya subjeknya diberi warna hijau, biru, RGB lah, red, green, blue, supaya lebih menarik untuk ditonton. Nah di video ini saya pakai lampu RGB juga itu. Yang ini saya beri biru, yang sebelah kiri beri hijau supaya nggak sama. Kalau yang ini kebetulan orangnya tak wawancara di depannya mesin, jadi mesinnya tak tembakin lampu, gitu ya, biar nggak monoton aja sih fungsinya. Gitu. Nah post editing ini itu kembali ke pilihan, karena ada yang orang jago sama Adobe Premiere tapi nggak bisa Final Cut. Ada yang sebaliknya, kayak saya ini nggak bisa Adobe Premiere sama sekali. Tapi saya bisanya Final Cut. Ayo kalau Final Cut saya siap gitu. Karena ya dasarnya biasanya dari kebiasaan sih ya. Kebiasaan sudah kenal, apalagi saya ini kan masuk dunia fotografi, videografi itu gurunya cuma Google sama YouTube. Jadi semuanya ilmunya dari Google sama YouTube. Nggak ada. Karena fotografi, videografi nggak ada. Hampir nggak ada sarjananya ya. Adanya kalau jenengan dapatnya dulu ya D4 ya. Iya, seperti itu. Jadi itu pun multimedia, fotografi nggak ada sama sekali. Jadi saya 2005 lulus SMA nggak punya sarjana fotografi saya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah tahun di atas 2010 sudah mulai banyak multimedia, sekolah multimedia yang berjalan. Akhirnya sekarang banyak video-videografer yang sudah dapat ilmu dan bekerja sesuai sama ininya, sama pekerjaannya. Jadi nanti urusan editing saya serahin sama Mas Zaki. Silakan nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan bareng-bareng. Jadi itu cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan sama Pak Wopet. Atau langsung ke Mas Zaki. Terima kasih. Siap. Oh ya, yang ini.
Saya pagi-pagi udah minum Kiranti tadi. Lagi ngetren Bu, belum tahu ya. Bapak-bapak suka touring sekarang minumnya Kiranti semua. Oh, wow, serius. Makanya aku bilang kalau saya punya Kiranti, saya buat Kiranti Formen. Bisa jadi startup baru. Baik. Iya. Bikin asal. Iya. Oke, cek. Udah masuk nih, Pak? Masuk nih. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Saya dari Fans, dari Humas Fans, dan biasanya melakukan syuting video mulai dari oh, saya sama Mas Bagas juga. Itu juga. Mulai dari perencanaan, pengambilan gambar, sampai juga video editor atau video editing. Apa dari itu Bilang nggak ada. Maaf, jangan tag. Bentar. Apa ini Mas? Saya stop screen dulu. Stop screen gimana? PDF aja. Oh, tapi nanti slideshow nggak ada. Nggak bisa klik. Kenapa dia tanya? Nah, ya. Capture dulu.
Pada dua. Ini ya. Saya lanjut, Pak Ibu semua yang ada di Zoom. Di sini saya akan lebih tepatnya untuk sharing bagaimana cara pembuatan mulai dari awal sampai akhir menjadi sebuah produk video yang bisa dinikmati semua orang. Oke, yang pertama itu bagaimana cara proses untuk pembuatan video profilnya. Cara pembuatan video profil itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tahap. Ada tahap praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Di mana ketiga tahap itu ada peranan pentingnya masing-masing. Di tahap praproduksi itu teman-teman semua yang dari tenan semua itu harus pertama itu menentukan gagasan atau ide. Bagaimana misalkan Seriko atau Polybot idenya itu mau bagaimana dan konsepnya itu seperti apa, ataukah full video ngambil gambar orang, ambil stok-stok gambar, atau full animasi. Itu juga dipikirkan dari awal sebelum biar tidak lanjut di tahap produksi sampai pasca produksinya. Setelah itu, setelah konsepnya sudah semua selesai, membuat rancangan berupa perencanaan itu bisa diklasifikasikan itu mulai dari durasinya mau berapa menit. Mungkin kalau video profil termasuk seperti kayak Seriko, terus IEMS, IoT, terus Snowfly, Tanam Kota, itu sebenarnya 2-3 menit itu sudah cukup untuk memberikan sebuah video profil tentang produknya itu. Dan juga direncanakan juga atau ada rancangannya targetnya ini mau ke siapa. Semisal Seriko itu target audiensnya mungkin anak muda yang habis lulus kuliah di perikanan, atau ada yang kemungkinan pemilik tambak yang sering apa ya kayak kewalahan gitu sebenarnya kalau misal pemijahan udang seperti itu. Setelah itu semua dapat semua sudah direncanakan. Oh ya, sama juga di rancangan itu ada dibuatkan juga untuk perencanaan budgeting. Jadi dipikirkan betul nanti budgetingnya gimana biar nantinya tidak membengkak atau ada kerancuan nanti pada saat pembuatan di produksi maupun di pasca produksi kalau semisal ada revisi-revisi itu. Setelah itu ada pembuatan sinopsis atau kerangka cerita. Itu seperti singkat dari semua cerita, kemudian paling banyak 1-2 paragraf. Itu pun nanti akan dibedah di naskah cerita. Itu yang acuannya dari sinopsis itu tadi. Nanti akan dibedah lagi, di breakdown mungkin per kalimat atau bahkan per paragraf bisa dikembangkan lagi. Nantinya seperti itu. Di sinopsis itu juga jangan terlalu di breakdown semua. Nantinya dari sinopsis nanti malah tambah banyak lagi, malah tambah general, nanti tidak masuk sisi menariknya gimana. Seperti itu. Nanti apa ya, jadinya malah menjelaskan semua.
tidak misalkan membuat video eh, di awal tentang cara pemakaiannya, itu mungkin bisa 2 sampai 3 menit. Lalu mungkin ada testimoni dari eh, misalkan dari Polybot ada yang testimoni, itu bisa dibuatkan video juga seperti itu. Jadi tidak harus semua dihabiskan di satu video seperti itu. Lalu setelah naskah cerita sudah dibuat, nanti lanjut ke pembuatan storyboard. Mana storyboard itu tetap mengacu di sinopsis dan naskah cerita. Di storyboard itu lebih ke mengembangkan, semisal ada cerita naskahnya itu tentang ada di storyboard mengenakan eh, alat alat ya masalahnya seperti itu. Oh, aplikasi bukan kayak ada glove-nya lagi. Nah, seperti kan misalkan aplikasi atau mungkin seriku mungkin ada alatnya itu nanti bisa dibedah di sana. Kemungkinan nanti ada dari jarak jauh mungkin dia dari longshot itu ada petani tambaknya, terus mungkin lagi melakukan pemijahan atau eh, pensortiran benih seperti itu, terus ada lagi ada mungkin zoom atau mendekat ke medium close up atau close up bahkan seperti itu untuk storyboardnya. Lalu setelah storyboard semua selesai dibuat, itu nanti teman-teman semua mempersiapkan alat untuk peran syuting. Itu sebenarnya itu opsi aja sih. Di ring-ringan aja, misal nantinya dan sesuai kebutuhan juga. Nantinya itu membutuhkan kamera berapa, terus apakah langsung perlu mengambil audio di lapangan atau harus kita voice over di lain tempat, seperti itu. Terus mempersiapkan talent, mungkin ada yang memperagakan atau yang dari petani tambak itu sendiri yang memperagakan, itu juga disiapkan semua nanti. Dan juga apa namanya, jadwal juga itu juga harus disiapkan, jadwal syutingnya semisal kita mau syuting 5 hari dan kita harus mempersiapkan misalkan 4 hari untuk syuting videonya dan 1 hari untuk perekaman audio seperti itu. Jadi untuk perencanaan di praproduksi kita harus memikirkan hal itu juga, Pak. Jadi nanti di tahap produksinya semoga sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Itu untuk tahap praproduksi. Dan untuk tahap produksinya itu tentu saja melakukan syuting video yang sesuai sama storyboard yang sudah dibuat, bisa dari DOP atau storyboard artisnya juga, atau Astra ada juga biasanya. Kalau saya dulu pada saat kuliah itu juga pernah membuat storyboard, atau kalau saya bisa bilang itu kayak shooting list, apa namanya, kayak tipe-tipe shotnya seperti itu, mulai dari awal sampai akhir videonya, dan juga berapa detik atau berapa durasi per scene-nya seperti itu yang diambil. Terus pengambilan gambar tidak harus sesuai urutan, jadi nanti dilakukan dengan hal-hal yang termudah terlebih dahulu, semisal mengambil pemandangan atau mengambil shot establish shot yang tadi Pak Fitra katakan, shot gedung, semisal alatnya sudah siap, meskipun itu di storyboardnya itu di akhir, itu tidak apa-apa. Dan semisal dan di awalnya itu ada shoot untuk narasumber semisal,
kan harus mempersiapkan orangnya, bagaimana perizinannya. Kalau semisal jadi tidak harus apa namanya, tidak harus urut storyboardnya. Agar mempersingkat waktu, jadi ada spare waktu banyak juga. Dan juga pada saat tahap produksi itu juga melakukan take voice over. Kalau voice overnya itu tidak di konsep awalnya itu semisal Alan itu tidak sebagai narasumbernya sendiri atau sebagai objek yang menjelaskan seperti itu. Jadi semisal Alan ini sebagai narasumber aja dan voice overnya itu dari orang lain. Jadi itu ada waktu yang berbeda. Jadi tidak harus kalau ada banyak apa ya, banyak tim, ada 3 atau 2 atau bahkan bisa 5 itu biasanya bisa dipecah nanti. 3 orang nanti bisa yang ngambil gambar selama hari dan yang di 1 hari ada apa namanya untuk pengambilan voice overnya seperti itu. Jadi nanti di hari terakhir mungkin ada mungkin cross check nanti di lanjutan ini cross check stock footage mungkin ada yang agak kurang menarik nih. Mungkin bisa untuk pengambilan gambar ulang. Kalau semisal dijadwalkan itu masih ada spare waktu juga, gitu. Dan pada saat mengambil gambar di mengambil gambar footage terutama B-roll itu kalau bisa mengambil footage yang lebih banyak, nggak harus sama dengan storyboard atau bahkan teman-teman yang mengambil gambar semisal storyboardnya mengambil mungkin Mas Fitra di sini kemungkinan medium close up atau sepinggang ke atas, tapi kok kurang menarik ya, saya ambil alternatifnya itu nanti biar ada pandangan pada saat nanti di pasca produksi di waktu di syuting seperti itu, nanti biar enak untuk video editor juga bisa di video editornya bisa di diskusikan sama video editor. Saya punya stok yang lain nih, siapa tahu bisa pakai seperti itu. Itu untuk tahap produksi. Yang terakhir itu tahap pasca produksi. Nantinya semua gambar atau video maupun foto yang arsip itu dikumpulkan semua jadi satu folder. Dan jangan lupa kalau semisal ya teman-teman ngedit sendiri di video editor sendiri itu jangan lupa untuk di backup di lain tempat, karena itu pernah saya kejadian dan itu tugas akhir juga. Itu saat dia sudah mulai editing dan juga sudah mulai ada mungkin separuh untuk editing itu laptopnya crash dan juga mempengaruhi di hard disk juga. Alhasil ada beberapa shot yang hilang. Dan itu alhamdulillahnya ada tempat kayak recovery dan itu masih bisa di recovery. Takutnya ada situasi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu merangkai stock footage atau gambar-gambar yang sudah diambil tadi itu ditata atau disusun sesuai dengan storyboardnya. Itu dinamakan rough cut atau kalau saya bisa bilang itu editing offline. Yaitu editingnya itu sesuai storyboard atau naskah dan juga sudah ditambahkan voice over atau suara langsung dari narasumbernya, misal ada narasumber sama audio background, bisa audio background instrumen atau ambience yang digunakan Pak Fitra itu bisa juga ditambahkan. Nah, di tahap ini itu bisa sudah mulai di preview atau disaksikan bersama. Nanti bisa ada
nantinya ada evaluasi bersama, ini gimana, alurnya sudah sesuai apa enggak, nanti memang kalau sudah sesuai, nanti bisa lanjut ke, saya menyebutnya itu editing online, di mana nanti word yang dikatakan Pak Fitra, menambahkan kayak informasi mengenai, oh ini narasumber Pak Direktur, kan Pak Ali dan namanya Direktur Pens. Seperti itu, dan juga ada motion grafis, kemudian kalau ada mengenai infografis, kemudian kalau semisal Sriko atau Tanam Kota, itu semisal ada grafik perkembangan apa, misal perkembangan pembenihan apa, karena pandemi, mungkin pandemi itu dari grafiknya mulai dari kecil terus ke atas melandai lagi, itu bisa nanti ada ditambahkan untuk tambahan informasi untuk apa namanya, dan juga mulai tambah untuk kebutuhan iklan juga bisa Pak. Dan juga color grading nantinya itu untuk memberikan apa ya namanya, mood juga nanti seperti kata Pak Putra, sama apa ya, kayak identitas seseorang. Kalau saya color grading seperti ini, oh berarti ini kayak karyanya dari ini. Jadi kita sudah tahu kalau color grading seperti ini, oh berarti taste-nya atau cara ngeditnya itu misalkan dari kayak Mas, siapa Mas? Mas, Mas Fani, seperti itu nantinya color gradingnya. Dan setelah ini semua selesai, itu bisa di preview lagi. Nanti kemungkinan masih ada revisi. Kemungkinan kalau di color grading kayak juga kalau misal klien atau teman-teman sendiri kayak juga nggak begitu di brief nih Pak. Kemungkinan di motion grafisnya atau infografisnya seperti itu kemungkinan. Mungkin ada salah penulisan atau grafiknya, oh ini kayak dengan dibuat seperti ini Mas, buat kayak dan grafik pertumbuhan atau mungkin grafiknya derajat nanti presentasinya berapa, mungkin dibuat seperti itu. Jadi nantinya nanti selesai nanti videonya siap untuk ditampilkan seperti itu. Mungkin itu untuk tahapan buatan video profil yang selama ini saya kerjakan mulai dari pas kuliah sama yang